Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fauzi Hayati, NIM 1914020038. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembagian ilmu ma'ani, yaitu mengenai kalam insya. Ilmu ma'ani terbagi menjadi dua, yaitu kalam kabari dan kalam insya. Nah, kalam insya juga terbagi menjadi dua, yaitu insya talabi dan insya ghairu talabi. Kalam insya. Kalam insya secara bahasa berasal dari ansya'a yunsyi'u insya'an, yaitu sigot masdar yang berarti mewujudkan, mengembangkan, menciptakan, atau menimbulkan. Menurut istilahnya, yaitu kalam insya adalah suatu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar maupun bohong dalam zatnya. Contohnya yaitu seperti berikut. Ya Khalid, la tadrib kalbi. Hai Khalid, jangan kau pukul anjing itu. Perkataan seperti di atas hanya mengandung pengertian larangan memukul anjing, tidak mengandung pengertian benar ataupun bohong. Artinya, kalam insya tidak dapat diperoleh dan tidak dapat dinyatakan kecuali dengan pengucapan berdasarkan bentuk kalimat itu sendiri, baik berupa tuntutan perintah, larangan, dan lainnya. Kita masuk kepada poin pembagian dari insya talabi. Kalam insya talabi yaitu ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Maksudnya, belum diperoleh ketika memintanya yaitu lafaz perintah terlebih dahulu diucapkan, kemudian disusul dengan pelaksanaannya. Artinya perintah dan pelaksanaan tidak bersamaan. Contohnya, ya Khalid, kum. Hai Khalid, berdirilah. Jadi si Khalid berdiri setelah mendapat instruksi untuk berdiri. Dalam artian atau kesimpulannya, si Khalid tidak akan berdiri sebelum ia mendapat perintah untuk berdiri. Kalam insya talabi tidak hanya dalam bentuk perintah, namun terdapat beberapa model lain diantaranya. Yang pertama tadi amar atau perintah, lalu nahi, larangan, kemudian tamani, yaitu harapan, lalu istifham, pertanyaan, dan kemudian nida, yaitu seruan. Pertama, amar, yaitu perintah, meminta agar terlaksananya suatu pekerjaan yang dilontarkan dari mutakalim kepada mukatab dengan menggunakan kalimat yang mengandung kata perintah. Contohnya, af'al wafqa ma turidu. Lakukanlah sesuai kehendakmu. Itu contoh dari amar. Yang kedua yaitu nahi, yang artinya larangan. Nahi adalah meminta dihentikannya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan menggunakan sigot fi'il mudhari dengan la nahi atau larangan tadi. Contohnya la tadrib kalbi. Jadi la di sini adalah la nahi, sedangkan tadribnya adalah fi'il mudhari yang mana artinya adalah jangan kau pukul anjing itu. Yang ketiga itu istifham, yang artinya pertanyaan. Kata istifham berwazan istif'al yang mengandung arti permintaan yang artinya meminta pemahaman. Menurut istilah yaitu istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan perangkat atau alat bertanya. Seperti diantaranya Hamzah, hal, man, ma, mata, ayyana, kaifa, aina, kam, dan ayu. Contohnya yaitu kita ambil di sini contohnya Hamzah menggunakan huruf Hamzah. Khalid darabal kalbi. Apakah Khalid memukul anjing itu? Nah, jadi Hamzahnya sebagai huruf istifham. Yang keempat itu tamani. Menghendaki sesuatu yang diinginkan, baik sesuatu itu mustahil didapatkan atau sesuatu yang mungkin digapai namun tidak mampu, atau kehendak itu hanyalah berupa harapan. Jadi keinginan atau harapan kita tersebut tidak mustahil tergapainya gitu. Contoh dari tamani harapan mustahilnya yaitu alaita syababa ya'udu yawman fa'akhbarahu bima fa'alal musyibu, yang artinya suatu hari jiwa muda akan kembali, maka beritahukanlah ia dengan apa yang dilakukan orang yang beruban. Jadi
maksudnya suatu hari jiwa muda akan kembali. Kita sama-sama kita ketahui bahwasanya hari yang telah berlalu itu tidak akan mungkin terulang kembali. Jadi jika kita sudah tua, maka tidak akan kembali lagi ke masa muda. Yang kelima yaitu anida, memanggil mukatab dengan menggunakan perangkat panggil sebagai pengganti dari kata Huruf-hurufnya yaitu ayu, ya, wa, ai, ayah, haya, wa. Dalam hal penggunaannya, perangkat nida dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu untuk panggilan dekat dan panggilan jauh. Untuk panggilan dekat itu hurufnya menggunakan hamzah dan ai. Selebihnya dipergunakan untuk panggilan jauh. Contoh dari panggilan dekat yaitu askuna nu'man al-araki, yaitu wahai penduduk Nu'man al-Arak, tayakunu bi'annakum fi ra'i qalbi, yakinlah bahwa kalian berada di lubuk hatiku. Jadi di sini yang si penyeru itu berada atau bertatapan langsung dengan penduduk Nu'man. Lalu kemudian ya Muhammad, kaifa haluk, wahai Muhammad bagaimana kabarmu? Jadi si penyeru ini berkata kepada Muhammad itu dengan jarak yang jauh. Jadi ia mengatakan hai Muhammad. Namun terkadang perangkat untuk panggilan jarak jauh dipergunakan juga untuk memanggil jarak yang dekat. Hal ini untuk pertanda tinggi derajatnya orang yang dipanggil. Masuk ke poin kedua yaitu insya ghairu talabi. Insya ghairu talabi yaitu kalimat yang di dalamnya tidak menuntut suatu permintaan. Insya ghairu talabi mencakup kalimat yang mengandung pengertian al-madah yaitu pujian, al-zam artinya celaan, al-qasam sumpah, at-ta'jub, al-raja yaitu artinya harapan. Contoh dari al-madah wal-azam yaitu pujian dan celaan dengan menggunakan kata ni'mah dan bi'sa. Contohnya ni'mah hadiyal akli wa bi'sa masyiral hawa. Lalu contoh dari kasam yaitu menggunakan huruf kasam, di mana huruf kasam yaitu ba, waw, dan ta. Contohnya itu wallahi, di mana artinya adalah demi Allah. Baik, itulah penjabaran saya mengenai kalam insya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.